Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan di tangan saya sekarang ini udah ada satu buah smartphone dari Tecno dan ini adalah Tecno Pova Neo guys. Kalian bisa lihat sendiri ya kayak gini tampilannya. Dan smartphone ini sebetulnya baru aja dirilis atau di launching oleh Tecno di tanggal 17 Januari kemarin nih guys. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk beli smartphone ini, kalian bisa dapetin smartphone ini di kisaran harga 1,7 jutaan. Tapi kalau kalian beli saat flash sale, kalian bisa jadi mendapatkan smartphone ini di kisaran harga 1,6 jutaan, jadi lebih murah 100 ribuan gitu. Nah, berhubung smartphone ini masih terbilang baru ya, dan mungkin menurut saya beberapa di antara kalian ada yang kurang familiar dengan brand Tecno ini. Jadi di video kali ini saya mau coba bantu sedikit ke kalian buat setting-setting smartphone Tecno Pova Neo ini yang mungkin aja kalian baru aja dapetin smartphone-nya buat jadiin daily driver kalian. Nah, jadi biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke videonya guys. Oke, jadi guys di sini saya sudah siapin sedikitnya ada 9 settingan yang bisa kalian gunain atau kalian lakukan di smartphone Tecno Pova Neo ini dengan basis UI-nya yaitu iOS versi 7.6.0 kayak gini guys ya, semoga kelihatan. Nah, jadi biar kalian itu ngerasa pakai smartphone ini nggak ada masalah lagi ya, dan mungkin juga kalian bisa lebih nyaman lagi ketika kalian menggunakan smartphone ini. Oke, untuk settingan yang pertama, pastiin kalian setting keyboardnya terlebih dahulu ya, biar kalian nggak lagi ketika mengetik itu nggak lagi terjadi typo, karena untuk settingan awalnya menurut saya memang kurang optimal karena fitur anti koreksi otomatis, maksud saya koreksi otomatisnya itu masih hidup. Nah, untuk mematikannya atau mengoptimasi atau mengoptimalkan keyboardnya ini caranya cukup mudah guys. Kalian cari kolom pencarian seperti ini ya di bagian daftar aplikasi seperti ini. Kalian tap di bagian ini sampai muncul di sini. Sebentar, nah sampai muncul keypadnya kayak gini guys. Nah kemudian kalian tap yang bagian ini ya guys ya, tap bagian ini dan kalian geser ke bawah dan tap bagian lainnya kayak gini guys. Nah kalau kita perhatikan ya, sebelum kita rubah ini tampilan keypadnya atau keyboard virtualnya itu kayak gini ya, nggak ada baris angkanya di bagian atas, tapi ya untuk simbolnya, untuk penggunaan simbolnya ini secara default memang sudah bagus ya, artinya kalian tinggal tap and hold di bagian ini untuk mengeluarkan simbolnya. Tapi masalahnya ketika kalian menggunakan smartphone ini atau membalas pesan dengan satu tangan kayak gini, biasanya kan tergeser-geser ya guys. Nah ini fitur untuk gestur inputnya ini masih juga aktif ya, karena pastinya kalau misalkan kalian ngetik ya udah capek-capek misalkan jauh kayak gitu kan, terus nggak sengaja kegeser kayak gini, ini bakalan berantakan kayak gini guys ya. Jadi cepet bikin kesel lah kalau misalkan kalian lagi buru-buru tapi kalian hanya bisa memegang smartphone ini dengan satu tangan aja. Nah cara mematikan fitur itu atau kalian bisa bilang hal tersebut ya, biar nggak ganggu ketika kalian ngetik, ini caranya cukup mudah. Kalian tap lagi bagian sini tadi, lanjut ke bagian lainnya. Ini yang pertama kita coba keluarkan dulu ya untuk baris angka di bagian atasnya. Kalian tinggal tap di bagian ini ya guys ya, supaya baris nomornya ada di bagian atas hurufnya. Kemudian kalian cari yang namanya koreksi otomatis di sini, kalian tap aja di bagian ini guys. Jadi nanti koreksi otomatisnya ini bakalan hilang ya. Jadi apapun yang kalian tulis maupun huruf singkat, kalimat singkat atau apapun itu nggak akan langsung dikoreksi otomatis di smartphone ini. Dan kemudian kalian atur aja sesuai preferensi kalian, misalkan kalian nggak suka spasi otomatis setelah tanda baca titik atau tanda seru kayak gitu, kalian matikan di bawah di bagian ini. Kemudian misalkan kalian ingin kapitalisasi otomatisnya ini mati, kalian tinggal aja tap di bagian ini. Cuman saran saya ini jangan kalian otak-atik, jadi dua ini aja yang kalian matikan dari settingan keyboardnya. Kemudian kita pergi ke menu lanjutan ya guys ya. Ini adalah untuk mematikan fitur gesturnya tadi ya, atau gerakan tadi. Nah kalian bisa lihat di sini ada ketikan isyarat, kalian matikan aja di bagian ini ya. Aktifkan pengetikan isyarat atau gestur ini kalian matikan seperti ini. Maka setelah itu untuk settingan keyboardnya secara optimasi menurut saya ini udah sangat baik ya, dimana untuk fitur gesturnya ini nggak ada lagi ya, itu nggak terinput di bagian kolom pencariannya. Dan untuk bagian angka atau baris nomornya ini sudah muncul di bagian ini, jadi kalian nggak perlu lagi pergi ke menu ini buat masukin nomor kayak gitu guys.
Nah, lanjut ke pengaturan yang berikutnya atau pengaturan yang kedua, yaitu kalian pastiin atur tanggal atau waktunya terlebih dahulu. Karena seperti yang kalian lihat ya, yang tertampil di smartphone Tecno Pova Neo ini sekarang ini jam 00.19, yang padahal sekarang ini di waktu saya adalah jam 6 pagi. Nah, untuk memperbaiki setelan waktu ini kalian hanya tinggal pergi ke menu pengaturan kayak gini, lalu kalian scroll ke bagian bawah ke opsi sistem, kalian tap aja di sini dan kalian pilih tanggal dan waktu. Nah, kalau kalian perhatikan sebetulnya zona waktunya sudah otomatis ya. Cuman ini kalau kalian lihat pilih zona waktunya ini salah ya. Jadi bukan di bagian Jakarta atau Indonesia. Nah, kalian tap dulu di bagian ini lalu kalian scroll sampai cari untuk waktu GMT plus 7 ya guys ya, yaitu waktu Jakarta. Kita cari ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian pilih aja setelah menemukan opsi Jakartanya dan kalian nyalakan lagi kembali untuk zona waktu otomatisnya. Jadi biar langsung otomatis terset kayak gitu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat setelah kalian kembali, ini waktunya sudah menunjukkan waktu dan tanggal yang benar ya guys ya, yaitu jam 6 pagi lewat 20 menit. Lanjut ke pengaturan yang berikutnya, yaitu pengaturan yang ketiga. Nah, biasanya untuk smartphone awal itu ketika kalian pertama kali menyalakan smartphone-nya, biasanya itu banyak notifikasi dari aplikasi bloatware yang menurut saya mengganggu ya guys ya. Dan cara mematikannya itu cukup mudah. Di sini yang menurut saya biasa atau sering menampilkan notifikasi yang nggak penting ya, karena bisa jadi mengganggu kalian. Kalian itu tinggal cari yang namanya aplikasi Palm Store ya guys ya, di bagian ini. Nah, kalian lihat ya, lalu kalian tap and hold aja di bagian ini seperti ini dan kalian ke detail aplikasi begini guys. Nah, untuk mematikan notifikasinya yang mungkin nantinya mengganggu kalian, kalian tinggal pilih set opsi pemberitahuan ini, lalu kalian matikan di bagian ini guys. Dan jadi secara otomatis notifikasi dari Palm Store nanti nggak akan lagi muncul di bagian bar notifikasinya ini. Atau misalkan kalian terganggu dengan notifikasi Hi browsernya ini, kalian tinggal swipe aja seperti ini ya di bagian ini sampai tampil ada dua menu kayak gini. Kalian tap di bagian ini dan kalian langsung matikan juga di bagian ini untuk notifikasinya. Jadi secara otomatis aplikasi Hi browser ini nggak akan lagi memberikan notifikasi apapun ke smartphone kalian. Ya, sekarang kita lanjut lagi yang ke berikutnya, yaitu yang keempat. Ini bisa dibilang bukan settingan ya guys, atau alias adalah fitur dari smartphone Tecno Pova Neo ini. Yang mana misalkan kalian punya aplikasi yang memang nggak pengen aplikasinya itu terbaca atau dilihat banyak orang yang mungkin nantinya minjem smartphone kalian. Ini kalian bisa menggunakan fitur X-Hide-nya ini di smartphone Tecno Pova Neo-nya ini. Caranya ini cukup mudah guys. Kalian pergi ke layar home screen kayak gini dan kalian swipe dua jari dari bawah ke atas seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, sebelumnya mungkin kalian sudah atur dulu untuk verifikasi keamanan di smartphone ini, dan kalau kalian baca setelah kalian swipe up dua jari dari bawah ke atas, kalian harus memverifikasi dulu untuk keamanannya kayak gini. Ini saya tap dulu dan kalian input ya, mungkin sebelumnya kalian belum total untuk setting-setting X-Hide-nya ini. Kalian input aja pertanyaan keamanan, karena mungkin aja kalian nanti lupa password atau kalian apapun lah ya. Ini kalian set aja mungkin di sini siapa nama tengah Anda. Misal nama tengah Anda adalah Rian ya. Kita tap aja Rian di sini. Oke, ini hanya untuk apabila kalian nantinya lupa sama passwordnya. Nah, ini kalian tap aja di bagian ini guys. Dan setelah itu tampilannya adalah seperti ini. Dan untuk memasukkan aplikasi apa yang ingin kalian sembunyikan di bagian ini, kalian tap aja di bagian plus ini guys. Maka secara otomatis dia akan menampilkan beberapa aplikasi yang mungkin bisa disembunyikan di smartphone ini. Di sini saya akan contohkan untuk aplikasi game ya guys ya, yaitu game Mobile Legends. Nah, sayangnya untuk pemilihannya sendiri ini nggak bisa langsung secara otomatis barengan ya, jadi harus satu-satu. Ini saya bakal sembunyikan untuk Mobile Legends Bang-Bangnya dulu guys. Nah, setelah diproses lalu kalian bisa menambahkan lagi aplikasi lain. Misal di sini saya menyembunyikan aplikasi PUBG Mobile seperti ini. Ya, maka secara otomatis di dalam daftar aplikasinya ini nggak ada lagi aplikasi PUBG Mobile ataupun aplikasi game Mobile Legends ya. Jadi mungkin kalian beli smartphone ini untuk anak kalian dan anak kalian ingin menyembunyikan aplikasi, itu bisa lewat fitur X-Hide-nya tadi guys.
Ya, lanjut ke pengaturan yang berikutnya, yaitu untuk bagaimana mengunci aplikasi kalian di daftar aplikasinya ini. Nah, sebetulnya fitur kunci aplikasi ini sedikit mirip dengan X-Hide tadi. Kalau X-Hide tadi itu betul-betul ikonnya itu hilang ya, jadi nggak bisa dicari. Jadi untuk mengaksesnya benar-benar kalian harus masuk ke dalam menu X-Hide-nya tadi ya, yang kayak gini. Ya, kalian harus masuk dulu ke Excite-nya ini. Nah, kalau kunci aplikasi itu dia ikonnya masih ada, tapi kalau kalian buka itu harus menginputkan kata sandi ataupun verifikasi keamanan dari smartphone Tecno Pova Neo-nya ini. Nah, cara untuk mengaktifkannya atau menyalakan pengaturannya ini cukup mudah. Kalian pergi ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian cari yang namanya keamanannya guys ya. Nah, di bagian ini kalian tap di opsi keamanannya dan kalian scroll ke bawah dan lihat di sini ada namanya kunci aplikasi. Kalian tap di bagian ini guys, dan mungkin setelahnya kalian harus membuat verifikasi keamanan terlebih dahulu. Di sini saya coba buat kayak gini aja, simple, untuk memberi contoh ke kalian. Dan lalu kalian pilih aplikasi apa yang ingin kalian kunci ya. Jadi ketika kalian membuka aplikasinya atau siapapun itu harus memasukkan atau memverifikasi keamanannya. Di sini saya akan contohkan aplikasi YouTube kayak gini ya guys ya. Ini sudah saya kunci ya, seperti ini sampai nyala biru. Dan kalau kalian buka aplikasi YouTube-nya seperti ini, maka dia harus masukkan verifikasi keamanan yang sudah kalian set sebelumnya. Sekali lagi, ini agak mirip dengan fitur X-Hide tadi, cuman memang untuk kunci aplikasi ikonnya masih ada, tapi kalau di X-Hide tadi icon aplikasinya itu nggak ada atau hilang guys. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan yang berikutnya, yaitu pengaturan yang keenam nih guys. Nah, karena mungkin diantara kalian ada yang kurang suka dengan tombol virtual navigasi kayak gini ya guys ya, navigasi virtual kayak gini. Nah, kalian juga bisa merubahnya untuk menjadi navigasi gestur ya, yang mana kalau swipe ke dari kanan ke kiri kayak gini untuk menu back kayak gitu ya. Ini bisa kalian lakukan di Tecno Pova Neo-nya, dan caranya ini juga cukup mudah. Kalian pergi ke menu pengaturan ya seperti ini, dan kalian scroll lagi ke bagian bawah. Kalian cari yang opsi sistem tadi, kalian tap di bagian ini dan kalian pilih opsi navigasi sistemnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada navigasi 3 tombol yang virtual kayak gini, dan kalian bisa navigasikan menggunakan gerakan atau gestur yang jadi seperti ini guys ya. Kalau kalian swipe ini untuk tombol backnya, swipe dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya kiri ke kanan kayak gini. Dan untuk membuka recent apps atau recent aplikasi yang sebelum kalian udah buka, ini kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah kayak gini ya. Nah, kayak gitu untuk membuka recent aplikasinya guys. Jadi ya menurut saya kalau misalnya kalian suka dengan fitur ini, kalian bisa mengaktifasinya dengan cara yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan yang ketujuh nih guys, yang mana menurut saya ini bisa lebih tepatnya dibilang fitur dari smartphone Tecno Pova Neo-nya ini, yaitu fitur peringatan pencurian, yang mana kalian bisa mengaktifasinya dengan cara pergi ke menu pengaturan kayak begini, lalu kalian pilih opsi keamanan lagi guys di bagian ini, dan kalian scroll ke paling bawah dan kalian pilih peringatan pencurian di sini guys. Nah, tap aja di bagian opsinya dan kalian nyalakan peringatan pencuriannya dan kalian aktifkan. Nah, karena kalian udah set untuk verifikasi keamanan sebelumnya, kalian tinggal tapkan aja jari kalian di fingerprint scanner yang ada di bagian belakangnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada dua opsi, jadi kalian atur aja sesuai preferensi kalian. Yang mana di bagian atas adalah pengisian daya dilepaskan, yaitu kemudian maksud saya di bagian bawahnya ini adalah earphone yang dilepaskan. Yang mana yang dimaksudkan ini saya akan coba contohkan untuk pengisian daya dilepaskan. Yang mana secara teknisnya ini kerjanya akan sama aja ya guys ya, apabila kalian menggunakan smartphone ini dengan kabel headset, dan ketika kalian cabut headsetnya dia akan menimbulkan peringatan pencurian. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan chargeran aja ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini saya coba cas smartphone-nya seperti ini guys. Oke, lalu masuk ke dalam menu lock screen ya kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan ini sudah masuk ke dalam menu lock screen-nya ya, sudah gelap. Dan kalau kalian cabut smartphone-nya seperti ini, dia akan memunculkan bunyi atau notifikasi seperti ini supaya kalian bisa lebih aware lagi dengan smartphone kalian. Nah, fungsinya ini adalah apabila kalian memang seorang yang aktivitasnya itu secara mobile ya, menggunakan angkutan umum, atau mungkin kalian orang yang selalu ngecas di sembarang tempat ya, biar nggak dikerjain teman ataupun dicuri ya, fitur tadi menurut saya sangat baik untuk kalian gunakan atau aktifkan, karena supaya kalian bisa lebih notice lagi sama smartphone kalian guys.
Lanjut ke pengaturan yang ke-8, atau bisa dibilang lagi-lagi ini bisa disebut fitur dari Tecno Pova Neo, yaitu untuk mengaktifasi atau mengaktifkan fitur mode anak di smartphone ini. Nah, fitur mode anak ini adalah fitur untuk membagi dua tampilan, yang mana kalau misalkan kalian pengen share ya smartphone ini dengan adik kalian atau anak kalian nanti, ini kalian bisa aktifkan mode anak ini supaya kalian nggak terganggu dengan aplikasi utama smartphone kalian. Nah, cara mengaktifasinya ini cukup mudah. Kalian pergi ke pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah. Ini kalian cari atau pilih opsi yang mode anak di bagian pengaturan ini. Kalian tap aja di bagian ini. Selanjutnya kalian langsung klik coba sekarang di bagian ini. Nah, sebelum kita masuk ke gunakan mode anaknya, di sini kalian diberikan beberapa pengaturan terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah manajemen aplikasi. Nah, nanti untuk tampilan mode anaknya, kalian ingin mengizinkan aplikasi apa aja yang bisa anak kalian akses, maksud saya seperti itu guys, atau adik kalian akses. Kalian pilih terlebih dahulu di bagian ini. Nah, di sini saya mau coba aplikasi Chrome, lalu aplikasi YouTube, dan kemudian aplikasi mungkin game Real Drum ya guys ya di bagian ini. Nah, setelah kalian set atau atur aplikasi apa yang harus yang bisa diakses di mode anak nanti, nah, kalian kembali dan kalian pilih batas waktu penggunaan dari aplikasi tersebut. Nah, di sini kalian diberikan beberapa opsi seperti tidak ada batas dan sampai ke 2 jam aja. Nah, jadi kalian bisa atur di sini untuk penggunaan waktu smartphone-nya. Nah, kalau misalkan kalian sudah set atau sudah sesuaikan, maka kalian bisa langsung masuk ke gunakan mode anaknya. Maka setelah masuk, tampilan mode anaknya itu seperti ini, dan dia akan secara otomatis mengaktifkan fitur perawatan mata ya, yang mana biasanya ini adalah mode malam. Jadi kalian bisa lihat di sini tampilan layarnya agak sedikit lebih kuning dari yang sebelumnya, karena ini mengaktifasi fitur low blue light-nya tadi. Nah, kalian bisa perhatikan ya, ini benar-benar aplikasi yang sudah kalian sesuaikan tadi. Jadi ada aplikasi Chrome, YouTube, dan game Real Drum. Nah, ini cara untuk keluar dari mode anak ini hanya satu ya guys ya, yaitu caranya dengan tap di bagian ini dan kalian verifikasi kembali password yang sudah kalian setting sebelumnya kayak gitu guys. Maka untuk kembali ke smartphone-nya, tampilan yang utamanya adalah dengan cara yang sudah saya sebutkan barusan. Ya, lanjut ke settingan yang terakhir atau yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya untuk menyalakan layarnya tanpa harus menggunakan tombol trigger lock screen-nya di bagian kanan ini. Karena biasanya di antara kalian tuh ada yang nggak pengen ya, mungkin tombolnya ini takut cepet rusak kayak gini kan, kalau sering dipencet-pencet kalian kayak gini. Jadi kalian ketika kalian tap 2 kali si layarnya ini nyala. Ini cara mengaturnya ini cukup mudah guys. Pertama, kalian pergi ke menu setting terlebih dahulu ya, seperti biasa di bagian ini ke menu pengaturan, lalu kalian scroll ke bagian bawah seperti ini dan kalian tap opsi tambahan fitur. Nah, lalu setelah muncul seperti ini, kalian pilih atau tap di bagian kecerdasan mikro ini dan kalian cari untuk mengetuk 2 kali di bagian layarnya supaya nyala. Ini kalian pilih mengetuk untuk menyala ini guys ya. Jadi kalian pilih atau tap di bagian opsi mengetuk untuk menyala ini dan kalian aktifkan di bagian ini. Maka ketika kalian tap 2 kali bagian layarnya seperti ini, maka dia akan secara otomatis nyala di smartphone-nya. Jadi untuk mengurangi penggunaan tombol trigger lock screen-nya tadi guys. Nah, jadi guys, itulah tadi 9 setting yang bisa saya share ke kalian soal smartphone Tecno Pova Neo-nya ini. Dan sebelumnya mohon maaf apabila durasi videonya ini agak sulit dikontrol karena ya memang kerasa lebih lama dari yang biasanya. Tapi tujuannya di sini supaya kalian bisa lebih paham dan saya bisa menjelaskan lebih detail soal beberapa hal yang udah saya sebutkan tadi. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan buat kalian tertarik untuk beli smartphone ini, kalian juga bisa tinggal klik aja link pembeliannya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah ini guys. Nah, jadi ya kayak gitu aja yang bisa saya share ke kalian. Dan sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa klik aja tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.